Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teknik anestesi lokal. Nah, sebelum kita masuk ke tekniknya, kalian harus tahu dulu klasifikasi anestesi lokal itu dibagi menjadi dua, yaitu yang berdasarkan struktur kimianya dan berdasarkan durasi of DOA atau duration of action. Yang berdasarkan kimianya, struktur kimia itu nice to know aja. Ada ester benzoat, contohnya adalah kokain, benzokain, tetrakain. Untuk yang para aminobenzoat itu prokain. Amida, yang paling sering digunakan, yaitu lidokain, mepivakain, artikain, itu termasuk amida. Jadi yang paling sering digunakan itu artikain, lidokain, dan mepivakain ini. Jadi diingat-ingat, kalau lidokain, artikain, mepivakain itu struktur kimianya adalah amida. Kemudian ada yang derivat quinolon. Kalau derivat quinolon itu senbukridin, itu contohnya. Nah, kemudian kalian perhatikan, untuk duration of action-nya yang paling sering digunakan di klinik kan yang lidokain ya. Nah, kalian perhatikan lidokain itu merupakan short acting atau durasi kerja dari anestesi lokalnya itu sangat pendek sekali. Dia hanya bisa menganestesi pulpa sekitar 5-10 menit. Bayangkan nih, kalau kita melakukan pencabutan cuma pakai anestesi lidokain aja, maka setelah 10 menit pasien akan mengeluh kesakitan. Nah, untuk tisu jaringannya, jaringan lunaknya dia bisa menganestesi 60-120 menit. Aman lah kalau jaringan lunak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mungkin melakukan marsupialisasi kayak gitu, kalian pengen eksisi di jaringan lunak, itu bisa nih pakai lidokain aja. Tapi kalau kalian mau pencabutan gigi cuma pakai lidokain aja, maka pasiennya akan setelah 10 menit akan mengeluh sakit. Oleh karena itu biasanya kita pakai PHKin. PHKin itu merupakan campuran lidokain dengan vasokonstriktor. Vasokonstriktornya adalah adrenalin. Nah, di sini fungsi dari adrenalin adalah memperpanjang durasi aksi dari lidokainnya tadi. Yang tadi durasi aksinya cuma 10 menit bisa diperpanjang hingga 1 jam memakai vasokonstriktor adrenalin tadi. Biasanya anestesi lokal itu yang sering digunakan di klinik adalah menggunakan siring. Jadi kalian harus tahu bagian-bagian dari siring. Ada needle, jarumnya. Tuh, ini jarumnya. Kemudian ada plunger. Ini yang namanya plunger. Lalu ada barel. Barel ini adalah tempat cairan anestesinya. Barel, terus kemudian ada calibration marks atau penandanya. Penanda kalibrasinya ini. Berapa milinya, itu namanya calibration marks. Barel itu tempat cairan anestesi, needle jarumnya, kemudian plunger yang didorong dengan menggunakan jempol untuk pada saat melakukan deponir. Itu adalah plunger. Oke, nah kemudian selain menggunakan siring, ada yang namanya cytojack. Dulu saya waktu koas itu nggak pernah menggunakan cytojack, tapi setelah di klinik atau dipraktekkan itu sering banget menggunakan cytojack untuk kasus-kasus tertentu ketika menggunakan siring itu tidak mempan. Jadi kita bisa pakai cytojack untuk intraligamen. Nah, ada bagian-bagian yang nomor 1 itu adalah barel, tempatnya cairan anestesi. Kemudian nomor 2 itu adalah viewing chamber of cartridge. Jadi kalian bisa melihat cairan anestesinya itu tinggal seberapa. Itu adalah ada kayak kacanya gitu. Kemudian plastic sleeve, bayonet catch. Bayonet catch itu adalah penguncinya di sini. Jadi kalau mau dibuka itu disesuaikan dengan alurnya. Nanti ada videonya. Lalu yang kelima mana ini? Ini adalah threaded nozzle for injection needle. Jadi kalau misalnya kalian mau memasukkan jarum itu di area yang kelima ini. Lalu nomor 6 ada handpiece yang dipegang dengan menggunakan tangan, dosing lever, resetting key. Ini resetting key. Jadi kalau mau memasukkan ini nomor 9 dosing plunger itu resetting key-nya dibuka dulu baru dosing plungernya dimasukkan. Terus yang nomor 10 adalah disposable needle. Nah ini supaya lebih jelasnya. Penggunaan cytojack. Nah ini adalah jarumnya. Jarum yang digunakan untuk cytojack berbeda dengan jarum pada siring ya. Jarumnya diameternya lebih kecil.
Nah, ini adalah ampulnya, beda juga pada siring. Ampul untuk Cytoject bentukannya kayak gini. Biasanya adalah dia anestesinya mepivekain. Nah, ini kalian perhatikan slot kunciannya. Nih, di sini ada slot kuncian. Diputar searah jarum jam. Nah, itu. Nah, diputar searah jarum jam, kemudian ditarik sedikit. Nah, bisa terbuka. Lalu kalian masukkan ampul anestesinya di daerah barrelnya tadi. Nah, ini yang kunciannya atau resetting key tadi. Ditekan dulu, baru kalian masukkan ini plungernya. Nah, itu plungernya. Tekan dulu resetting key-nya, plungernya masuk. Nah, kalau plungernya udah masuk, baru ini dikembalikan lagi. Sesuai dengan kunciannya tadi. Dimasukkan pas di slotnya, diputar lagi searah jarum jam. Kalau tadi berarti membukanya berlawanan jarum jam ya. Kalau menutupnya searah jarum jam. Nah, ini. Udah, lalu memasang ini jarumnya. Masang jarumnya di daerah nomor 5 tadi di ujungnya. Nah, ini jarumnya. Nah, gitu, diputar. Oke, terus bisa kalian cek. Nah, kalian cek kayak staples gitu ya. Dicek kira-kira cairannya udah keluar atau belum. Nah, tandanya keluar biasanya ya cairannya itu akan keluar daerah sini, dalamnya. Nah, kalian buka, kemudian kalian cek kembali. Jarumnya dibuka, terus dilihat cairannya udah keluar atau belum. Biasanya cairannya akan menetes.